Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mevitia Nabila Charunisa dengan NIM 201052444033. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kerangka pembelajaran. Nah, ini adalah kerangka pembelajaran. Di sisi terluar ada model pembelajaran, kemudian strategi pembelajaran, kemudian metode pembelajaran, dan yang terakhir keterampilan pembelajaran. Nah, gunanya apa sih kerangka pembelajaran itu? Kerangka pembelajaran berfungsi untuk mengidentifikasi dan menggambarkan hubungan antar pendekatan pembelajaran. Kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur sistematis dalam pengorganisasian pengalaman belajar peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kerangka pembelajaran juga berfungsi sebagai pedoman bagi guru dan perancang pembelajaran dalam merencanakan proses belajar mengajarnya. Yang pertama, model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan praktik pembelajaran dengan ruang lingkup yang terluas karena berada di sisi paling luar. Model pembelajaran juga berfungsi untuk menyajikan pandangan filosofis untuk melaksanakan pembelajaran. Model pembelajaran juga digunakan untuk memilih dan menyusun strategi pengajaran, metode pembelajaran, keterampilan pembelajaran, dan kegiatan peserta didik. Nah, model pembelajaran ini ada 4 model. Yang pertama, model proses informasi. Yang kedua, model personal. Yang ketiga, model interaksi sosial. Yang keempat, model sistem perilaku. Nah, yang pertama, model proses informasi. Model proses informasi ini, seperti kita tahu, dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi yang kemudian diolah sehingga menghasilkan output berupa hasil belajar. Nah, model proses informasi ini terdiri dari 8 fase. Yang pertama yaitu motivasi, lalu pemahaman, pemerolehan, penyimpanan, mengingat kembali, generalisasi, perlakuan, dan timbal balik. Yang kedua, model personal. Model personal merupakan sebuah model yang mengedepankan penerapan model pembelajaran yang lebih memusatkan perhatiannya pada pandangan perseorangan dan berusaha untuk mendorong kemandirian yang produktif sehingga peserta didik menjadi sadar dan bertanggung jawab atas tujuannya. Jadi model personal ini lebih memperhatikan perkembangan individu. Dalam model ini ada 4 bentuk, yaitu pengajaran tanpa arahan atau non-directive teaching, kemudian ada model sinektik, kemudian ada latihan kesadaran, dan yang terakhir pertemuan kelas. Dan yang selanjutnya model interaksi sosial. Model interaksi sosial ini seperti kita tahu ya, dalam pembelajaran pasti peserta didik melakukan interaksi. Nah, pada hakikatnya hubungan sosial dalam pengertian ini peserta didik berinteraksi dengan peserta didik lain dan berinteraksi dengan kelompoknya. Model ini menitikberatkan pada kerjasama antar peserta didik. Nah, contohnya metode pembelajaran interaksi sosial ini seperti sosiodrama dan bermain peran atau role playing. Yang terakhir ada model sistem perilaku atau behavior. Model ini menekankan pada perubahan tingkah laku yang tampak dari peserta didik, sehingga konsisten dengan konsep dirinya. Selain itu, model ini juga mementingkan penciptaan lingkungan belajar yang memungkinkan manipulasi penguatan tingkah laku atau reinforcement secara efektif, sehingga terbentuk tingkah laku yang diinginkan. Selanjutnya adalah strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran ini berfungsi untuk menentukan pendekatan yang akan diambil oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Strategi pembelajaran ini ada 5 kategori. Di antaranya ada pembelajaran langsung atau direct instruction, kemudian pembelajaran tidak langsung atau indirect instruction, kemudian pembelajaran interaktif atau interactive instruction, kemudian ada
belajar melalui pengalaman atau experiential learning, dan yang terakhir belajar mandiri atau independent study. Yang pertama, pembelajaran langsung atau direct instruction. Nah, pembelajaran langsung ini merupakan strategi yang sering sekali diterapkan di sekolah-sekolah. Contohnya ceramah. Karena strategi pembelajaran ini bersifat teacher center, jadi berpusat pada guru. Pembelajaran langsung ini efektif untuk menyediakan informasi atau mengembangkan keterampilan langkah demi langkah, step by step skills. Contohnya metode pembelajaran langsung itu seperti ceramah, pertanyaan didaktis, pengajaran eksplisit, praktik dan latihan, serta demonstrasi. Nah, yang kedua, pembelajaran tidak langsung atau indirect instruction. Pembelajaran tidak langsung ini merupakan strategi yang berpusat pada siswa. Nah, peran pendidik yang semula menjadi pengajar pada strategi ini diganti menjadi hanya seorang fasilitator, pendukung, dan narasumber saja. Pada strategi pembelajaran ini, peserta didik diharap dapat terlibat dalam observasi, investigasi, menarik kesimpulan dari data, dan membentuk hipotesis. Yang termasuk dalam pembelajaran tidak langsung, seperti diskusi reflektif, pembentukan konsep, pencapaian konsep, problem solving, dan penelitian terpadu atau metode inquiry. Yang selanjutnya, pembelajaran interaktif atau interactive instruction. Nah, strategi ini juga berfokus atau berpusat pada siswa, lebih mementingkan diskusi dan sharing di antara peserta didik. Karena dari namanya saja interaktif ya, jadi yang dipentingkan adalah interaksi antar peserta didik. Di strategi ini mengizinkan peserta didik untuk belajar dari teman sebaya maupun pengajar untuk mengembangkan keterampilannya dan kemampuan sosial. Juga untuk mengorganisir pemikiran serta untuk mengembangkan pendapat rasional. Yang termasuk dalam pembelajaran interaktif ini contohnya ada small group discussion atau diskusi dalam skala kecil. Yang selanjutnya, belajar melalui pengalaman atau experiential learning. Strategi pembelajaran ini juga berpusat pada siswa dan bersifat induktif. Strategi ini berorientasi pada aktivitas, menekankan pada proses pembelajaran dibanding hasil pembelajarannya. Dalam strategi ini, siswa dibebaskan mengatur sendiri refleksi tentang pengalaman dan perumusan rancangan pembelajarannya. Nah, experiential learning ini dapat dilihat dalam siklus yang terdiri dari 5 fase. Yang pertama yaitu mengalami atau experiencing, yang kedua sharing atau berbagi, yang ketiga analyzing atau menganalisis, yang keempat inferring atau menyimpulkan, dan yang kelima applying atau menerapkan. Contoh experiential learning ini seperti survei, role play, simulasi, field trip atau karya wisata, observasi, dan sebagainya. Dan yang terakhir, belajar mandiri atau independent study. Nah, independent study ini mendorong peserta belajar untuk bertanggung jawab untuk perencanaan dan mengukur pembelajarannya sendiri. Jadi, dalam strategi ini, siswa dibebaskan untuk mengatur sendiri kapasitas belajarnya. Nah, kelebihan dari strategi pembelajaran ini adalah siswa akan menjadi mandiri dan bertanggung jawab dengan meningkatkan potensi individunya, potensi dirinya. Biasanya ini dimulai dari peserta didik dulu ataupun masih di bawah bimbingan dan pengawasan seorang pengajar. Contohnya seperti kontrak belajar, proyek penelitian laporan, dan essay. Yang selanjutnya ada metode pembelajaran.
Nah, metode pembelajaran ini berfungsi sebagai alat untuk pendidik, membuat lingkungan belajar dan mengkhususkan aktivitas di mana pendidikan dan peserta didik dapat terlibat selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, dalam metode pembelajaran ini ada beberapa sifat dalam menentukan metode pembelajaran. Yang pertama, langsung, tidak langsung, pengalaman interaktif, dan belajar mandiri. Metode pembelajaran ini banyak macamnya. Di antaranya ada yang mulai berpusat dari guru sampai berpusat dari siswa. Dan di antaranya yaitu metode ceramah, simulasi, diskusi, demonstrasi, tugas dan resitasi, metode tengah jawab, metode kerja kelompok, metode problem solving, metode sistem reku atau team teaching, kemudian ada metode latihan atau drill, kemudian metode karya wisata atau field trip, kemudian expository, dan inquiry. Nah, kemudian metode pengajaran. Selain ada metode pembelajaran, ada juga metode pengajaran. Sebenarnya ini hampir sama, karena ada yang berpusat pada guru dan berpusat pada siswa. Ini adalah contoh metode pengajaran yang berpusat pada guru dan menggunakan low teknologi. Yang pertama ada direct instruction atau pembelajaran langsung, kemudian ada kinesthetic learning, contohnya seperti latihan dance atau pelajaran olahraga, kemudian teacher center berpusat pada guru dan menggunakan high teknologi, contohnya flip classroom. Kemudian yang berpusat pada siswa dan low teknologi ada differential instruction dan expandatory learning. Kemudian yang berpusat pada siswa dan high teknologi, contohnya ada personalized learning, game-based learning, inquiry-based learning. Nah, metode pengajaran ini dipilih untuk mencapai tujuan tertentu. Metode pengajaran tidak secara universal ditetapkan efektif atau kurang efektif, karena metode pengajaran ini harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik masing-masing. Oke. Nah, selanjutnya ada keterampilan pembelajaran. Keterampilan pembelajaran ini berfungsi untuk mewakili perilaku pembelajaran yang lebih spesifik. Jadi lebih dipentingkan action-nya karena keterampilannya. Contohnya, mempertanyakan, mendiskusikan, menjelaskan, mendemonstrasikan, merencanakan, dan penataan. Nah, bagaimana untuk memilih strategi yang sesuai? Nah, untuk memilih strategi pembelajaran yang tepat, ini peserta pendidik harus fokus pada kurikulum, pengalaman, dan pengetahuan peserta belajar sebelumnya, minat peserta belajar, gaya belajar peserta belajar, level perkembangan peserta belajar, dan karakteristik peserta belajar. Selain itu, dengan menggunakan berbagai strategi pembelajaran, agar dapat menemukan strategi pembelajaran yang sesuai. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.